Grow People, kembali lagi bersama saya Putri di GSI Talk. Kali ini kita akan mengulas singkat persyaratan di Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001 versi 2018. Terdapat 10 klausul di ISO 45001 versi 2018. Di antaranya yang pertama terkait dengan ruang lingkup, kedua terkait dengan acuan normatif, ketiga terkait dengan istilah dan definisi, empat kita akan berbicara tentang konteks organisasi, lima berbicara tentang kepemimpinan atau leadership, enam terkait dengan perencanaan atau planning, tujuh berbicara tentang sumber daya atau support yang harus disediakan oleh organisasi. Kedelapan terkait dengan pengendalian operasi. 9 kita akan berbicara tentang analisa dan evaluasi. Dan yang terakhir klausul 10 kita akan berbicara tentang perbaikan atau improvement. Klausul pertama berbicara tentang ruang lingkup. Cakupan dari sistem ini mencakup penerapan sistem manajemen K3 yang bisa diterapkan di semua organisasi, tidak hanya terbatas pada industri yang memiliki proses produksi, tapi bisa juga perkantoran, pusat perbelanjaan seperti mall, pusat olahraga, dan masih banyak lagi. Yang kedua, klausul kedua, kita berbicara tentang acuan normatif. Di klausul ini tidak ada acuan normatif yang ditetapkan oleh ISO karena dikembalikan lagi ke perusahaan masing-masing. Tentunya perusahaan atau organisasi di seluruh dunia punya acuan yang berbeda, terutama terkait dengan regulasi yang berlaku di wilayahnya. Di klausul yang ketiga, kita akan berbicara tentang istilah dan definisi. Di klausul ini mencakup istilah dan definisi penting yang ada di ISO 45001 versi 2018. Seperti apa itu bahaya, risiko, peluang, apa itu definisi dari sumber daya, apa definisi audit, dan istilah-istilah lainnya yang relevan dengan persyaratan ISO 45001 versi 2018. Di klausul ini nanti akan dijelaskan lebih detail terkait dengan istilah-istilah penting itu. Oke. Klausul 4 terkait dengan konteks organisasi. Mulai dari klausul 4 ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan untuk menerapkan ISO 45001 versi 2018. Nah, di klausul 4 ini kita berbicara tentang organisasi, perusahaan harus menetapkan isu internal maupun isu eksternal yang terkait yang relevan dengan organisasi, serta menetapkan kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkepentingan. Isu dapat mencakup awareness karyawan terkait sejauh mana mereka paham terkait dengan K3. Kemudian bisa juga penyediaan fasilitas yang kurang menunjang. Kemudian bisa terkait dengan komitmen manajemen, wabah penyakit seperti COVID, pemenuhan regulasi yang belum dipenuhi oleh organisasi, persyaratan pelanggan, dan lain sebagainya. Klausul 5, kita akan berbicara tentang kepemimpinan atau leadership. Top manajemen mengambil tanggung jawab penuh dalam penerapan ISO 45001 versi 2018, sehingga tidak ada istilah manajemen representatif atau yang sering kita dengar dengan istilah MR. Top manajemen juga harus menetapkan kebijakan K3 yang mencakup komitmennya terhadap pemenuhan regulasi, komitmennya terhadap mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja,
serta perbaikan secara terus-menerus. Top manajemen juga harus menetapkan tugas dan tanggung jawab atau yang sering kita kenal dengan istilah job desk yang terkait dengan K3 ke seluruh pekerja. Oke, selanjutnya kita berbicara di klausul 6 terkait dengan perencanaan atau planning. Organisasi perusahaan harus mengidentifikasi bahaya risiko K3 serta risiko dan peluangnya terhadap sistem manajemen K3. Tentunya kita sudah memahami terkait bahaya risiko K3 di ISO 45001 versi 2018. Nah, yang terbaru kita pun juga diminta untuk menentukan mengidentifikasi risiko dan peluang terkait dengan sistem manajemen K3. Risiko tersebut dapat mencakup turnover karyawan yang tinggi, citra perusahaan yang buruk, gagalnya pemenuhan regulasi, dan ada wabah penyakit, dan lain sebagainya. Serta peluang yang mencakup peningkatan kompetensi, penyediaan fasilitas yang mendukung kinerja K3, penerapan sistem budaya baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di klausul 7 kita berbicara tentang dukungan atau support. Organisasi perusahaan harus menetapkan, menyediakan, memelihara sumber daya manusia, termasuk kompetensinya yang mencakup penilaian dan pelatihan karyawan, kemudian ada preventive maintenance mesin, peralatan, dan gedung, kemudian harus menyediakan lingkungan kerja yang baik, aman, dan sehat, harus tersedia komunikasi internal dan eksternal, dan yang terakhir tentang informasi terdokumentasi. Klausul 8 kita berbicara tentang operation atau operasi. Organisasi harus menetapkan pengendalian saat organisasi sedang beroperasi rutin, non-rutin, seperti pengendalian K3 terhadap mesin produksi, pekerjaan di ketinggian, pengendalian bahan kimia berbahaya, pengendalian lockout tagout atau lebih sering dikenal dengan LOTO, pengoperasian alat angkut, pekerjaan yang berkaitan dengan pengelasan, gerinda, kemudian ada juga terkait dengan pengendalian vendor, tamu maupun outsourcing yang bekerja di perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Selain pengendalian saat operasi rutin dan non-rutin, perusahaan organisasi juga diminta untuk mengendalikan pada saat kondisi emergensi, seperti apabila terjadi kebakaran, gempa bumi, ledakan, tumpahan bahan kimia, wabah penyakit, itu semua harus dikendalikan. Oleh karena itu, organisasi harus menyediakan sistem tanggap darurat yang mencakup tersedianya personel yang berkompeten di bidang kedaruratan, kemudian tersedianya peralatan tanggap darurat seperti APAR, hidran, sprinkler, kemudian tidak lupa harus disediakan juga jadwal terkait dengan simulasi tanggap darurat. Berikutnya kita berbicara di klausul 9, evaluasi. Organisasi atau perusahaan harus melakukan monitoring, pengukuran, analisis, dan evaluasi dari kinerja K3. Termasuk pengukuran, analisa, dan evaluasi mencakup lingkungan kerja. Lingkungan kerja sendiri itu termasuk pengukuran faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Ada pula monitoring safety inspection, bisa dilakukan mingguan, bisa juga dilakukan bulanan. Ada juga mekanisme audit internal yang mana itu juga menjadi persyaratan penting di ISO ini,
Dan yang terakhir, tinjauan manajemen yang juga dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen termasuk top manajemen itu sendiri. Yang terakhir, klausul 10 berbicara tentang peningkatan atau improvement. Organisasi perusahaan harus menetapkan mekanisme perbaikan, pengembangan, dan peningkatan untuk memastikan sistem manajemen K3 berjalan dengan lebih baik, termasuk juga perbaikan pada saat tahap investigasi kalau misalnya ada kecelakaan kerja atau ada penyakit akibat kerja, itu juga termasuk dalam pasal 10 ini. Nah, itu 10 klausul ISO 45001 versi 2018 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tentunya 10 persyaratan tersebut juga sama jumlahnya dengan persyaratan ISO yang lainnya seperti ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000. Ini sangat memudahkan Grow People jika ingin melakukan integrasi sistem karena persyaratannya pun sama mengadopsi dari High Level Structure Annex SL. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kalau Grow People ingin belajar lebih lanjut tentang ISO 45001 ini, bisa hubungi kami di PT GSI Selamat Indonesia. Terima kasih. Salam GSI.